Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang jenis operasi dan sistem peralatan. Dalam perancangan, pembangunan dan pengoperasian instalasi kimia, peralatan harus digambarkan dengan benar sesuai dengan fungsinya. Biasanya gambar peralatan operasi menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbol ini mempunyai kelompok simbol dasar yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Simbol-simbol ini digambarkan dalam diagram alir, di mana diagram alir merupakan bagian komunikasi antara bagian operasi dan teknik, serta merupakan dasar kerja yang penting. Standarisasi dari sistem peralatan digunakan agar pembuatan dan penginstalan alat kimia serta penggantian bagian peralatan tidak mengalami kesulitan. Ukuran, perlengkapan dan material alat perlu distandarisasi. Standarisasi memberi kejelasan dalam sortimen, artinya jenis barang yang diproduksi. Di mana standarisasi ini sangat membantu pabrik, operator, pelaksana, dan pembuat peralatan, serta mempermudah penanganan gudang. Selain standarisasi DIN, Deutsche Industrie Norm, pembuatan alat kimia di Eropa juga menggunakan standar norma Basel. Kemudian kita masuk ke dalam sistem peralatan industri. Peralatan di bagian produksi pabrik kimia dimaksudkan untuk mengolah bahan baku berdasarkan hukum teknologi kimia sehingga bahan dan produk itu diproses dengan cara yang sesuai kehendak atau sesuai yang kita inginkan. Di mana proses ini tidak mencemari lingkungan sekitar. Kemudian adanya bejana penyimpanan, reaksi kimia, pengangkutan campuran, alat memperluas permukaan, dan alat penukar panas. Peralatan dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Peralatan pengangkutan bahan proses, ada peralatan untuk persiapan dan penanganan akhir bahan proses, kemudian peralatan tempat berlangsungnya reaksi kimia atau yang dikenal dengan reaktor. Jenis operasi dalam sistem peralatan. Instalasi kimia adalah berbagai peralatan yang digabung menjadi satu untuk mendukung suatu proses produksi. Cara operasi instalasi kimia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, instalasi yang bekerja secara kontinu. Merupakan instalasi di mana instalasi ini selalu diisi dengan bahan baku proses dan selalu mengeluarkan produk secara kontinu. Artinya secara sambung menyambung. Selama proses, dalam artian selama proses ini suhu, tekanan, konsentrasi, dan besaran-besaran lainnya dalam sistem itu adalah tetap. Kemudian instalasi yang bekerja secara tak kontinu, pemasukan umpan, pelaksanaan proses, dan pengeluaran produk berlangsung secara berurutan, di mana selama proses ini, baik itu tekanan, suhu, konsentrasi, besaran-besaran lain dalam sistem, itu berubah secara periodik. Dan yang ketiga adalah instalasi yang bekerja secara kombinasi. Merupakan penggabungan instalasi kontinu dan tak kontinu yang dijalankan melalui komputer dan alat pengendali. Kemudian perancangan dan penataan sistem peralatan. Dasar-dasar yang penting untuk perancangan dan penataan sistem peralatan. Yang pertama adanya persyaratan ditinjau dari segi proses. Baik itu prosesnya sendiri, besaran proses, misalkan suhu, tekanan, korosivitas dari bahan proses. Kemudian adanya persyaratan keselamatan kerja, adanya persyaratan untuk pelestarian lingkungan, kemudian persyaratan proses yang ekonomis, dibuat spesifikasi peralatan yang digunakan, diagram alir dengan simbol-simbol yang fungsional.
Kemudian ada daftar suku cadang dengan data-data standarisasi. Untuk instalasi yang rumit, kita memerlukan model instalasi atau pemrograman. Demikianlah tentang jenis operasi dan sistem peralatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.